kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ilham Marhantul Lutfia dengan NPM 12 10 20 609. Saya dari manajemen tingkat 2 dengan mata kuliah manajemen inovatif. Beberapa tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Kinerja organisasi ini adalah pencapaian hasil pada unit analisis organisasi, di mana kinerja pada tingkat ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja proses adalah tahapan dalam menghasilkan produk atau layanan, di mana kinerja proses dipengaruhi oleh rancangan dari suatu proses dan manajemen prosesnya. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan, di mana ini adalah suatu pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai, di mana dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik dari suatu individu. Kemudian yang selanjutnya kita masuk kepada kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan, di mana ini secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang memang dipergunakan atau dijalankan oleh karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Beberapa definisi kerja menurut para ahli. Menurut Handoko, kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Menurut Stoner, kinerja itu adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Sedangkan menurut Interplan, kinerja itu terkait dengan operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Bisa disimpulkan bahwa kinerja adalah proses yang terdiri dari aktivitas program dan misi organisasi untuk menilai prestasi kerja karyawan agar hasil dan tujuan dari perusahaan bisa tercapai. Berbicara mengenai kinerja, ada faktor pendorong kinerja dan juga penghambat kinerja. Kita masuk ke yang pertama, yaitu faktor pendorong kinerja seseorang atau karyawan. Faktor pendorong yang pertama yaitu audit model intelektual, di mana faktor ini bertujuan untuk memonitor dan mengatur modal intelektual suatu perusahaan. Modal intelektual juga memerlukan tim yang memang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Faktor penghambat
Yang pertama, masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata, seperti dampak terhadap performance keuangan dan operasional.